Orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah para pelukis. Ini nggak boleh melukis nih, melukis yang bernyawa ya, manusia, ya, ada jin, ya, ada hewan-hewan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, pemandangan, itu semua masih dibolehkan oleh para ulama. Tapi dalam hadis ini dikatakan orang paling berat siksanya hari kiamat orang-orang yang musawwirun. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah adalah ulama besar yang mesti kita junjung tinggi adalah ilmunya. Ambil dan terapkan. Dan mereka pun berharap kita mengambil ilmunya, bukan gambar wajah mereka. Karena ini teman-teman sekalian, subhanallah, kita ambil riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, awal kesesatan manusia terjadi. Awal kesesatan manusia terjadi setelah Nuh alaihissalam meninggal. Nuh alaihissalam meninggal. Kan Nabi Nuh alaihissalam dulunya kaumnya menyembah berhala ya. Kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi di muka bumi ini kecuali orang beriman saja. Semua yang kafir sudah habis. Terjadi kiamat kecil pada saat itu. Yang di kapal Nabi Nuh menyebarlah. Setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal, datang generasi pertama, generasi kedua, akhirnya mereka kembali sembah berhala. Dari mana ceritanya? Kata Nabi SAW dalam panjang hadis Bukhari, datang iblis menjelma jadi manusia, lalu berkata kepada keturunan Nuh dan orang-orang saleh ini, generasi keduanya nih, didatangin. Mereka sambil berkata, wahai kaum, ya, tidakkah kalian ingin mengenang orang-orang saleh ini, Nuh dan sahabat-sahabatnya? Kata mereka, tentu saja mau. Kami sudah menerapkan ilmu-ilmunya. Maka iblis mengatakan, lebih baik lagi supaya kalian tidak lupa wajahnya, kalian lukis tuh. Lukis tuh Nabi Nuh, Nabi teman-temannya, supaya kalian tidak lupa. Jangan disembah. Kata syaitan itu, jangan disembah. Cukup taruh di tempat-tempat ya, pintu masuk tempat ibadah kalian, kayak masjid misalnya. Cuma dipajang di situ. Nggak usah buat apa-apa. Gambarnya nih, nggak disembah nih, nggak diapa-apain. Lihat apa reaksi setelah itu. Kata Nabi SAW, berjalanlah waktu. Mereka menyarankan, oh iya benar ya, cuma lihat mukanya, oh ini Nuh. Jadi kita lihat, jadi ingat, jadi soleh juga kita kembali gitu kan. Berjalan setelah itu generasi itu habis. Kata Nabi SAW, setelah mati generasi itu, datang generasi setelahnya. Dan selalu kalau generasi yang baru datang biasanya lebih lemah dari generasi sebelumnya, gitu kan. Generasi yang datang setelahnya ini didatangi lagi oleh syaitan. Mereka mengatakan, syaitan mengatakan, orang-orang tua kalian tidak meletakkan gambar-gambar dan patung-patung di depan itu kecuali karena mereka jadikan perantara antara mereka orang-orang soleh dengan Allah. Siapa kalian? Ibadah kalian sebatas apa? Ini orang-orang soleh, jadikan mereka perantara, walaupun cuma patungnya. Diikutin oleh masyarakat. Mulailah minta-minta kepada patung tapi beriman kepada Allah. Dan ini yang Allah cap dengan orang musyrik. Orang-orang Mekah teman-teman sekalian, orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah dulu, mereka tahu ada Tuhan namanya Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yakunna Allah. Hai Muhammad, kalau tanya orang-orang Quraisy itu, ya, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mengurusnya, mengawasinya, gitu kan, mengatur terbitnya matahari dan terbitnya bulan di malam hari. Siapa yang urus itu? Mereka mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Orang-orang Quraisy jawab itu. Lalu ditanya, kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Kalau gitu ini kan patung kalian buat sendiri. Untuk apa? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara sama Allah saja. Karena yang dianggap baik orang-orang soleh, ya sudah kita jadikan perantara. Gara-gara itu Allah cap mereka sebagai orang musyrik. Dan Abu Jahal, Abu Lahab yang beriman pada Allah, tahu Allah, rububiyahnya Allah diyakini, ketuhanannya Allah, tapi menyembah berhala masuk neraka, gitu ya. Tidak dibolehkan. Jadi beranjak biasa dari gambar teman-teman sekalian. Banyak orang kena fitnah gara-gara gambar. Banyak orang kena sihir gara-gara gambar. Foto disebarin sana sini. Dukun-dukun yang paling pertama digunakan adalah minta fotonya, disihir dari situ. Gambar bermula dari semuanya. Hati-hati teman-teman sekalian. Maka Allahu alam, saran saya lebih baik, kalaupun itu syubhat tadi, kalau kita tidak katakan itu haram misalnya syubhat, maka lebih baik ditinggalkan, lebih aman. Dan setiap teman-teman punya hal yang mendekati haram atau haram, tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Nggak ada apa-apa itu.